Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ya Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap hadirin wal hadirat, bapak dan ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, rahimahullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita tercurah keharibaan Nabi kita Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dan setiap manusia ingin meraih keselamatan hidup dunia sampai di akhirat. Hal itu tidak terkecuali apakah mereka yang disebut sebagai ahli ibadah atau yang biasa-biasa saja, bahkan juga yang jauh dari kata beribadah, semua ingin selamat dunia dan akhirat. Di sisi lain, jemaah yang dirahmati Allah, setiap waktu, setiap saat kita selalu berhadapan dengan seruan kebaikan dan seruan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu pedoman buat kita semua bahwa selama kita ingin selamat hanya di dunia saja, maka bisa jadi kita akan dapati keselamatan di dunia, tapi belum tentu dapat keselamatan akhirat. Akan tetapi bila seseorang berikhtiar secara maksimal ingin selamat di akhiratnya, maka dunianya pasti dia akan dapat keselamatan. Karena seseorang yang selalu berpertimbangan dunia saja, seringkali akhirat akan abaikan. Tapi seseorang yang berkonsentrasi kepada akhirat, insya Allah dunianya akan begitu senang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari Rasulullah SAW perihal akhirat yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an 'ilmihi fima 'amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', bahwa di akhirat kelak seseorang tidak akan bisa selamat dengan segala pertanggungjawabannya kecuali dia bisa mempertanggungjawabkan 4 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang usianya, untuk apa dia gunakan. Rasulullah SAW memberi pegangan kepada kita
wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang usianya namun baik amal perbuatannya. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, kata Rasulullah, man tala umruhu, seseorang yang panjang usianya, wa sa'a amaluhu, namun jelek perbuatannya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bukan pada masalah berapa usia kita. Masalahnya adalah untuk apa usia itu digunakan. Boleh jadi seseorang berusia 50 tahunan, 60 tahunan, 70 tahunan, atau bahkan lebih daripada itu. Hanya masalahnya, apakah panjangnya usia itu membuat dia semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dalam ajaran Islam ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Berakhir dengan kebaikan dan atau juga mungkin berakhir dengan kejelekan. Inilah yang setiap waktu harus kita perjuangkan, karena kita tidak pernah tahu akhir hayat kita apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita dalam kebaikan dan saling mengingatkan di antara kita dalam kesalahan. Yang kedua yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah wa an syababihi fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Siapapun yang merasa masih muda atau lebih muda daripada yang lain, masa muda itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh kita merasa saya masih muda, saya masih kuat. Tidak. Ya, permasalahannya adalah apakah masa mudanya, masa kuatnya, kesempatannya digunakan untuk kebaikan atau tidak. Itu aja permasalahan. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita harus bersikap masa lalu adalah masa lalu, masa akan datang adalah harapan, tapi yang terpenting adalah sekarang. Lebih baik mantan orang jahat menjadi orang baik daripada mantan orang baik menjadi orang jahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah an ilmihi fi ma amila bih, yaitu tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa ilmu itu digunakan. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk membangun keluarga kita perlu ilmu, untuk membangun masyarakat, bahkan untuk membangun negara kita perlu ilmu. Tapi mohon maaf, beri maaf, berapa banyak orang yang berilmu justru dengan ilmunya membuat kerusakan. Menjelang Ramadan kita digegerkan dengan masalah perminyakan, salah satu BUMN. Permasalahannya bukan mereka bukan orang bodoh, mereka itu orang-orang pintar, tapi dalam sikapnya tidak mengutamakan pertimbangan akhirat, akhirnya dunianya jadi berantakan. Dan itu bukan hanya merusak diri, tapi merusak segala sesuatu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah berikutnya adalah ma'an malihi, tentang harta. Nah, dalam masalah harta ada dua pertanyaan. Min aina tasawwur, dari mana harta itu dia dapat? Apakah dia dapat dengan cara yang halal atau yang haram? Wa fima anfaqahu, lalu kemana dia salurkan harta itu? Ke arah jalan yang baik atau jalan yang tidak baik? Mudah-mudahan sedikit tausiah ini menjadi satu renungan buat kita semua, bahwa usia kita berapapun bukan masalah panjang pendeknya usia, tapi permasalahan adalah untuk apa usia itu digunakan. Demikian pula masa muda dengan segala kekuatannya, lalu ilmu dengan segala kemampuannya berpikir dan lain sebagainya, semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya harta benda yang sudah Allah titipkan kepada
Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.